Ya, perkenalkan saya perawat Sri Sulastri yang bertugas di sini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Ibu, di sini saya akan melakukan penyuluhan perawatan bayi baru lahir agar ibu melakukan secara mandiri di rumah ya bu. Baik, saya akan mulai pertanyaannya. Apakah ibu tahu perawatan bayi baru lahir itu apa? Tidak. Di sini saya akan menjelaskan ya bu. Perawatan bayi baru lahir ini merupakan serangkaian aktivitas untuk merawat, menjaga, dan memelihara bayi baru lahir. Dikatakan bayi baru lahir yaitu yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 40 minggu dengan berat badan 2.500 gram sampai 4.000 gram ya bu. Ada beberapa cara perawatan bayi baru lahir. Yang pertama, pemberian ASI. Nah, pemberian ASI eksklusif ini kewajiban utama seorang ibu untuk anaknya yang baru lahir. Lama menyusui hanya dilakukan selama 10 menit saja ya bu, karena berlebihan itu tidak baik. Nah, cara yang kedua yaitu perawatan tali pusar. Jadi, tali pusar ini merupakan saluran kehidupan bagi janin selama dalam kandungan. Dikatakan saluran kehidupan karena saluran inilah yang selama 9 bulan 10 hari menyuplai zat-zat gizi dan oksigen janin. Nah, di sini ada cara membersihkan tali pusar. Ibu melakukannya yang pertama dengan mencuci tangan bersih, menggunakan handscoon, ambil kapas yang telah dibubuhkan oleh alkohol 70%. Kemudian ibu bersihkan sisa tali pusar, terutama bagian pangkalnya yang menempel pada perut janin ya bu. Selanjutnya ibu lakukan dengan hati-hati, apalagi bila pusar bayi masih berwarna merah ya bu. Nah, selanjutnya ibu gunakan jepitan khusus dari plastik untuk memegang ujung tali pusarnya agar lebih mudah dalam membersihkan dan melilitkan perbannya. Kemudian ibu ambil kasa kering lalu bungkus sisa tali pusar, usahakan agar seluruh permukaan hingga ke pakalnya tertutup perban. Kemudian ibu lilitkan perban atau kasa sedemikian rupa agar bungkusan tidak terlepas. Ibu pastikan tidak terlalu ketat ya agar bayi tidak kesakitan. Nah, yang selanjutnya gunakan kain kasa untuk mengikat perban agar tetap pada tempatnya. Di sini ada tanda dan gejala infeksi tali pusar. Yang pertama bernanah, yang kedua bau tidak sedap, yang ketiga tidak banyak menangis, yang keempat kulit sekitarnya berwarna kemerahan. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu ibu perhatikan saat perawatan tali pusar. Yang pertama, ibu jangan membungkus putung tali pusar. Yang kedua, lipat popok di bawah putung tali pusar. Dan yang terakhir, jika putung tali pusar kotor, ibu bersihkan. Tapi dengan hati-hati ya bu, gunakannya dengan cairan DTT atau sabun. Kemudian ibu keringkan dengan menggunakan kain bersih. Selanjutnya ada pencegahan infeksi tali pusar. Nah, merawat tali pusar ini berarti ibu menjaga agar luka tersebut tetap bersih. Jika kotor, ibu cuci luka tali pusar dengan air bersih yang mengalir dan segera keringkan dengan kasa kering. Nah, ibu ini dilarang membubuhkan atau mengoleskan ramuan pada luka tali pusar ya bu. Nah, selanjutnya cara memandikan bayi. Memandikan bayi ini menggunakan bak umumnya baru bisa dilakukan setelah tali pusar bayi sudah terlepas. Selama belum lepas, maka bayi bisa dimandikan hanya dengan menggunakan bak basah saja ya bu. Nah, yang terakhir, cara menjemur bayi. Cahaya matahari pagi memiliki banyak manfaat untuk bayi baru lahir. Misalnya untuk mengurangi kadar bilirubin dalam darah bayi. Penyuluhan yang saya lakukan sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Baik ibu, nanti akan kita lakukan tanya jawab ya bu. Tanya jawab sudah dilakukan dan saya sudah selesai. Saya permisi ya bu, selamat siang.